Hai, perkenalkan, nama kakak adalah Kak Cita. Dan kalau kamu ketemu Kak Cita, berarti kamu akan ketemu kimia. Oke, hari ini kita membahas tentang soal SBMPTN. Sebetulnya bukan di SBMPTN aja, banyak banget soal-soal kayak gini. Dan kadang-kadang anak-anak masih suka bingung. Nah, kita cek ya, gimana sih cara gampangnya. Oke, Kak Cita baca dulu. Senyawa kovalen X2Y terbentuk dari atom-atom dengan nomor atom X dan Y berturut-turut adalah 17 dan 8. Bentuk molekul yang sesuai untuk senyawa kovalen tersebut adalah, oke, pertama kali kita cek dulu ya, di sini ada si atomnya itu akan terbentuk seperti apa sih? Oke, seperti itu ya. Oke, yang pertama kita tentukan dulu yang namanya atom pusat. Perhatikan, X2Y. Yang paling sedikit siapa di sini? Y, yes. Of course, dia akan menjadi atom pusatnya. Oke, setelah kedua, oke, saya tulis dulu sini adalah atom pusat. Sedangkan si X-nya akan menjadi PEI-nya. Ya. Selanjutnya, yang kedua kita akan cek konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron dari si X, X-nya adalah 17, yaitu 287, dan si Y-nya adalah 8, yaitu 2 dan 6. Oke, nah sekarang kenapa sih Kak Cita pakainya yang 287? Kenapa nggak pakai yang 1S2, 2S2? Oke, saya kasih tahu ya, biar gampang, biar cepet. Pokoknya gini, kalau misalkan nomor atomnya kurang dari 20, kalian mending gunain yang namanya aturan Niels Bohr. Biar apa? Biar cepet. Jadi intinya cepet dan tepat gitu ya. Oke, berarti ini elektron valensinya, dan yang ini adalah si elektron valensinya. Yang ketiga, yaitu kita akan mencari yang namanya si E. E itu apa? Pasangan elektron bebas. Saya pakai rumus yang ini, IF min X per 2. IF ini adalah elektron valensi dari atom pusat. Ya, ingetin ya, elektron valensi dari atom pusat. Kita lihat elektron valensi atom pusatnya berapa? Ini ya, tadi kita sudah sepakat ini si Y-nya adalah atom pusat. Ini adalah si IF atom pusat. Berarti di sini adalah 6 dikurangi X. X ini adalah jumlah PEI-nya atau atom yang berikatan. Oke, jumlah PEI atau atom yang berikatan. Kita lihat di sini. Ada berapa jumlah atom yang berikatan? 2 ya. Jadi jumlah X-nya ada 2. Jadi sama dengan 4 per 2. Berarti E-nya ada 2. Sehingga ya, saya tulis di sini A X2 E2 ini adalah tipe molekul. Nah, jadi adik-adik sebenarnya harus cuma gampang banget nih mikirinnya cuma tipe molekulnya aja ya. Tipe molekulnya di sini adalah AX2E2, yaitu adalah si bentuk V. Berarti jawabannya di sini adalah yang C. Nah kakak, terus kalau misalkan linear apa dong kalau kayak gitu tipe molekulnya? Nah, linear ini adalah AX2, segitiga datar atau segitiga planar, saya tulis sebelah sini ya. Di sini adalah AX3. Piramida segitiga atau nama lainnya adalah piramida trigonal ya. Ini adalah AX3E, dan tetrahedral yang ini adalah si AX4. Udah deh, gampang kan? Hai, ketemu lagi dengan Kak Cita. Kalian tahu kan, kalau ketemu Kak Cita berarti kalian akan bertemu dengan kimia. Oke, hari ini Kak Cita akan bahas tentang UTBK 2019. Ini tetap ya, ikatan kimia materinya. Oke, saya bacakan dulu. Diketahui konfigurasi elektron, di sini ada atom Si ya. Di sini ada Na itu nilainya adalah 10 nomor atomnya. Selanjutnya di sini adalah konfigurasi elektronnya. Oke, kita lihat di sini ada si 3P2 dan 3S2. Selanjutnya ada F ya. F dan He itu nomor atomnya 2, 2S2, 2P5. Kedua atom tersebut akan membentuk suatu molekul. Bentuk molekul yang terjadi sesuai aturan oktet adalah aturan oktet. Kita identifikasi soal dulu. Kita lihat ya. Di sini ada 3S2 dan 3P2. Berarti 2 elektron tersebut ada di kulit ketiga.
kulit ketiga, yaitu ada 3s2 dan 3p2. Berarti ini adalah si elektron valensinya. Elektron valensinya 4, sedangkan yang ini elektron valensinya adalah 7. Nah, kita lihat. Yang ini elektron valensinya 4 dan ini adalah elektron valensinya adalah 7. Cluenya adalah yang paling kecil elektron valensinya berarti dia adalah atom pusat. Berarti di sini Si akan bertindak sebagai atom pusat. Ingat aturan oktet? Oktet itu berarti harus 8 ya. Si membutuhkan berapa elektron untuk mencapai kestabilan? Yes, good. Ada 4 elektron untuk mencapai kestabilan. Kita lihat ya, di sini Si elektron valensinya ya. Nah, di sini ada si F ya. F-nya ada 7. F-nya saya bedakan pakai dot, sedangkan Si-nya pakai cross 7 ya. Oke. Sekarang berarti jumlah si F-nya harus ada berapa? Oke, good lagi. Jumlah F-nya harus ada 4. Kenapa? Nanti elektron yang akan di sini akan disumbangkan ya, akan dipakai bersama dengan si Si. Itulah konsep dari si kovalen ya, ikatan kovalen menggunakan elektron bersama. Jadi bentuknya seperti apa? Si, F-nya ada 4, Si-nya ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada F, ada F, ada F, ada F. F-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perhatikan di sini. F-nya sudah stabil ya, F-nya sudah stabil, F-nya juga sudah stabil, di sini F-nya sudah stabil, sudah jelas Si-nya juga akan stabil. Nah, seperti ini. Jadi, bagaimanakah tipe molekulnya? Di sini ada atom pusatnya 1, ya, atom pusat saya tulis A di sini, dan atom ikatannya ada 4 buah, ya. AX4. Adakah jumlah PeB atau atom bebas elektron bebas? Ada tidak? Tidak ada ya, semuanya sudah terisi. Jadi AX4 ini adalah tipe molekul ya. Tipe molekulnya adalah AX4 dan AX4 ini bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Berarti jawabannya di sini yang C. Seperti biasa Kak Cita akan tuliskan di sini linear itu adalah AX2, segitiga datar atau trigonal planar nama lainnya ini adalah AX3, segitiga piramida yaitu piramida trigonal ini adalah AX3E, oktahedral yaitu adalah AX6. Hai, ketemu lagi dengan Kak Cita. Kali ini Kak Cita akan bahas soal-soal latihan UTBK. Ini materinya Kak Cita ambil dari hukum dasar kimia. Nah, besi dapat bereaksi dengan oksigen membentuk besi 2 oksida dengan perbandingan massa sebagai berikut. Inilah perbandingan massanya ya. Nah, berdasarkan data tersebut, maka nilai X adalah titik-titik gram. Kira-kira berapa gram ya? Yang kalian harus cari pertama kali adalah kalian cek ya, massa besi ditambah massa oksigen, jumlahnya harus massa besi 2 oksida. Kita cek ya, 7 ditambah 10 harusnya di sini 17, tapi di sini ternyata 9. Berarti itu bukan perbandingan ya. Oke, sekarang yang kedua, 14 ditambah 4 hasilnya adalah 18. Betul ya? Nah, ini adalah hukum dasar kimia, yaitu hukum yang kedua yaitu perbandingan tetap atau biasa kita sebut sebagai hukum Proust. Oke, jadi Fe dibanding O yaitu tadi adalah 14 dibanding 4. Kita sederhanakan, kita bagi 2 ya. 14 bagi 2 yaitu 7, 4 dibagi 2 yaitu adalah 2. Jadi perbandingan antara besi dan O adalah 7 banding 2. Oke, saya tulis kembali Fe banding O sama dengan 7 banding 2. Oke, kita akan ngecek berapakah nilai X ini. Berarti kita ibaratkan ya, tersedia massa Fe adalah 21, sedangkan massa oksigen adalah 8. Yang bereaksi berapa, yang sisa berapa?
Oke, kita lihat. Ingat ya, perbandingan tetap. Perbandingan tetap atau hukum Prost, berarti kita lihat nih. 7 dikali berapa? Hasilnya adalah 21. Ya. Nah, berarti ini kita kalikan 3. Oke. Nah, berarti 7 kali 3 sama dengan 21. Berarti karena dia adalah hukum perbandingan tetap, maka ini juga harus kita kalikan 3. 7 kali 3, 2 juga harus kali 3. Berarti di sini adalah 6. Oke, kita perhatikan. 21 yang tersedia 21, yang bereaksi adalah 21, berarti dia tidak bersisa ya. 0 berarti sisanya. Kalau yang ini 8 sama 6 berarti sisanya adalah 2. Sekarang yang ditanyakan adalah yang terbentuk adalah, oke, kita lihat di sini 21 ditambah dengan 6 hasilnya adalah 27 gram. Nah, kita lihat 27 gram, jawabannya adalah yang A. Gampang? Hai, ketemu lagi dengan Kak Cita. Kali ini Kak Cita akan bahas soal SBMPTN 2018. Nah, kali ini Kak Cita akan bawain soal tentang sel volta. Berikut ini adalah data potensial reduksi standar untuk beberapa kation. Di sini sudah ada ya. Oke, sel volta yang memiliki potensial sel terbesar adalah titik-titik. Oke, Kak Cita mau kasih trik cepat dan tepat. Oke, bagaimana kita bentangkan deret voltanya? Ingat, yang namanya deret volta semakin ke kiri berarti potensial reduksinya lebih kecil atau semakin negatif, sedangkan semakin ke kanan potensial reduksinya semakin positif. Oke, kita akan bentangkan. Berarti yang paling negatif di sini adalah si CR ya. Dengan negatif 0,74. Selanjutnya ada si CO dengan min 0,28. Lalu ada PB min 0,13. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah CU. Berarti CU yang paling positif ya, potensial reduksinya paling besar, yaitu adalah 0,34 plus ya. Oke. Sel volta yang memiliki potensial sel terbesar adalah, kamu lihat aja yang paling ujung kiri dan paling ujung kanan, berarti di sini adalah CR dan di sini adalah si CU. Dengan catatan CR-nya harus bertindak atau melakukan reaksi oksidasi dan CU-nya harus melakukan reaksi reduksi. Kita lihat A, ada CU dan PB. Salah ya? Berarti CR dan CU. Jawabannya adalah yang C. Kita lihat CR-nya harus bertindak atau melakukan reaksi oksidasi. Kita lihat di sini 0 ya. Di sini adalah plus 3, 0 ke plus 3 berarti naik ya. Berarti dia oksidasi. Sedangkan yang CU di sini adalah plus 2. Plus 2 menjadi 0. Turun bilangan oksidasinya berarti dia adalah reduksi. Fix jawabannya adalah yang C. Gampang kan? Hai. Oke, kali ini Kak Cita akan bahas tentang soal SBMPTN tahun 2017. Nah, di sini adalah tentang orbital hibrida. Nah, kira-kira orbital hibrida itu kelas berapa sih? Yes, kelas 10 ya. Cuma kadang-kadang anak-anak ya suka kadang-kadang apa sih ini gitu. Kak Cita bacain soalnya ya. Orbital hibrida yang digunakan oleh atom B dengan nomor atom 5 untuk berikatan pada molekul BF3 atau boron fluorida adalah pertama yang harus kamu cek di sini adalah si BF3. Berarti di sini sudah jelas ya, B ini sebagai atom pusat. Maka kita akan mencari konfigurasi elektron dari si B. B ya, 1s2 2s2 dan 2p1 karena nomor atomnya 5. Oke, saya tulis di sini orbital pada subkulit S yaitu 1 dengan elektron yang terisi ada 2, ini elektronnya. Ini subkulit S juga pada kulit kedua subkulitnya S, ini orbitalnya 1 juga ya. Di sini ada elektronnya juga 2.
Nah, di sini ada pada kulit kedua lagi ada orbitalnya P. P itu memiliki 3 buah orbital. P, subkulit P memiliki 3 buah orbital dan di sini ada elektronnya 1. Oke, kita lihat ya. F yang akan masuk atau F yang akan berikatan jumlahnya ada 3. Sedangkan di sini hanya ada satu tempat yang digunakan untuk si F masukin elektronnya ke sini. So, gimana dong kalau misalkan kayak gini? Kita ada yang namanya eksitasi atau perpindahan elektron dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi nanti akan pindah dari sini ke sebelah sini. Nah, jadi gambarnya kayak gimana sih? Gambar ya. Oke, yang Kak Cita gambar adalah khusus untuk kulit kedua saja. Berarti yang ini ya. Ini tadi sudah tereksitasi. Nah, ini P yang di sini, ini elektronnya 1. Nah, ini pindah ya elektronnya ke sini. Oke. Kita lihat F yang akan masuk ada 3. 1, 2, 3. Saya tulis di sini. Nah, jadi di sini adalah S dan di sini adalah P-nya ada 2. Jadi untuk orbital hibridanya atau hibridisasinya adalah sp2b. Selesai. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Cita. Kali ini Kak Cita akan bahas soal SBMPTN 2018. Kak Cita bacain soalnya ya. Sebanyak 1 milimol magnesium hidroksida direaksikan dengan 5 mili asam klorida 0,5 molar menurut reaksi yang belum setara berikut. Nah, di sini ada reaksinya. Ya, dijelaskan dia belum setara, maka konsentrasi asam klorida setelah reaksi adalah berapa sih? Nah, pertama yang harus kamu cari adalah persamaan reaksi dulu. Jadi kan tadi reaksinya belum setara ya. Kita setarain dulu ya. Jadi sini magnesium hidroksida ditambah dengan HCl asam klorida menghasilkan magnesium klorida dan air. Di sini klorinnya ada 2 sebelah kiri, klorinnya cuma 1, maka saya tambahkan di sini 2. Hidrogennya sudah ada 4, sebelah kanan baru 2. Nah, kita tambahkan 2. Baru deh di sini setara. Oke, ya. Mula-mula reaksi sisa. Perhatikan, sebanyak 1 milimol magnesium hidroksida. Berarti di sini 1 milimol. Oke. Nah, di sini HCl-nya adalah 5 mili dan 0,5. Jadi, nah kita perhatikan ya, kita akan cari dulu si molnya. Mol itu sama dengan molar dikali dengan volume. Molarnya adalah 0,5 atau setengah dikali dengan 5. Jadi 2,5. Oke, saya tulis di sini adalah 2,5 milimol. Adik-adik perhatikan ya. Jika bereaksi dua-duanya punya mol, maka kamu harus cari dulu pereaksi pembatas. Kita bagi dengan koefisiennya. Jadi mol yang tersedia atau mula-mula kita bagi dengan koefisiennya. Perhatikan, ini bagi dengan koefisiennya 1, berarti sini 1:1 dan di sini adalah 2,5/2. Siapa yang lebih kecil? Yang lebih kecil pastinya adalah si MgOH. Oke, berarti di sini adalah 1. Dia yang jadi reaksi pembatas ya. Habis ya. Reaksi pembatas pasti akan habis. Di sini berarti 2/1 kali 1 sama dengan 2 milimol. Oke, 2,5 dikurangi 2 adalah si 0,5 milimol ya. Di sini tinggal 1, di sini juga 2 milimol, 1 di sini 2. Oke, yang ditanyakan adalah si HCl atau asam klorida. Tapi yang ditanyakan adalah konsentrasi. Ingat, molaritas sama dengan mol per volume, jadi 0,5 per volumenya adalah berapa di sini? 5 mili ya. Kita bagi 5 sama dengan 0,1 molar. Jadi kita lihat nih 0,1 molar yang mana jawabannya? Yang C. Udah deh, selesai.
Hai adik-adik, kali ini Kak Cita akan bahas tentang soal SBMPTN 2013 yaitu persamaan reaksi redoks. Dalam suasana asam, larutan yang mengandung VON, min, mengoksidasi logam seng menurut persamaan berikut. Ini persamaannya dan dia belum setara. Jika 2 mol VON min habis bereaksi dengan 3 mol Zn, maka bilog V dalam VON adalah titik-titik. Adik-adik yang pertama kali, karena di sini belum setara, maka kita harus setarakan dulu tersebut. Perhatikan, VON min ditambah dengan seng menjadi V2 plus tambah seng 2 plus. Oke, di sini X kita tidak tahu bilog V-nya itu berapa, ditambah N dikali min 2 sama dengan min 1. Di sini min 1 ya. Jadi X min 2 sama dengan min 1. 2N, maaf ya. Kita koreksi di sebelah sini. Min 2N ya, N min 2 sama dengan min 1. Oke, jadi X sama dengan pindah ruas ya, jadi 2N min 1. Bilog Zn di sini adalah 0, V-nya adalah plus 2 dan seng-nya di sini adalah plus 2. Perhatikan V ke si V ya, dan seng ke si seng. Di sini 0, di sini plus 2, maka selisihnya adalah 2. Di sini ada 2N min 1, di sini adalah 2. Selisihnya adalah 2N min 1 min 2. Jadi selisihnya adalah 2N min 3. Oke, kita kali silang. Berarti ini kita kalikan 2, saya kotakin. Dan yang ini kita kalikan dengan 2N min 3. Saya kotakin lagi. Jadi bentuknya kayak gimana? Ingat ya, V0-nya 2. VON min ya 2 ditambah ini jadi 2N min 3 seng menjadi 2V2 plus ditambah 2N min 3 seng ya, seng 2 plus. Lalu satu gimana Kak? Ingetin ya rumusnya nih. Koefisien banding koefisien. Yang di sini yang diketahui molnya siapa? Oke, kita kotakin dulu ya. Yang diketahuinya adalah si VON, berarti koefisien dari VON min dibanding yang diketahui molnya lagi adalah si Zn. Oke, berarti di sini juga koefisiennya si Zn. Di sini mol VON min per mol dari Zn. Ini loh. Nah, koefisiennya VON-nya berapa? 2. Koefisien Zn-nya adalah 2N min 3. Mol VON-nya adalah 2 per mol dari Zn-nya adalah 3. Oke, apa yang harus kamu lakukan? Gampang kalau udah kayak gini ya, coret-coret habis. Lalu tinggal 2N min 3 sama dengan 3, pindah ruas 2N sama dengan 3 plus 3, 2N sama dengan 6. Yang kita cari di sini adalah si V, berarti VON min, V-nya kita nggak tahu, X gitu ya. Terus di sini si N-nya adalah 6 ya. Oke, N-nya saya belum dibagi dulu, kita bagi dulu. Buru-buru nih si kakak. Kita bagi dulu, N sama dengan 3. Nah, berarti N-nya kita sudah tahu ya, indeksnya sudah tahu yaitu 3. Berarti VON min ya. V-nya kita nggak tahu, X di sini adalah ditambah 3 kali min 2. Min 2 adalah bilogsnya dari si oksigen sama dengan min 1. Min 1 maka X sama dengan min 1 plus 6 sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah yang E. Selesai. Hai adik-adik. Oke, nah di sini Kak Cita mau bahas tentang soal latihan untuk UTBK. Nah, Kak Cita langsung bacain aja soalnya ya. Pada elektrolisis larutan AgNO3 perak nitrat dengan elektroda platina terbentuk endapan 5,4 gram logam perak.
ya di katoda dengan AR-nya adalah 108. Hitung volume gas yang terbentuk di anoda. Pertama yang harus kamu cek atau kamu lakukan adalah kita buat dulu reaksi ionisasi dari perak nitrat. AgNO3 itu akan menjadi Ag+ dan NO3-. Untuk kation ya, reaksi di katoda ini adalah untuk reaksi di katoda. Oke, adik-adik kalau misalkan ngomongin tentang reaksi di katoda, kita harus cek dulu di kationnya ya. Apakah dia adalah logam aktif? Ag bukan ya, logam aktif adalah golongan 1, 2A, Al dan Mn. Ternyata Ag tidak masuk. Nah, berarti kalau dia bukan logam aktif, maka reaksi di katoda adalah si Ag+ tambah elektron menjadi Ag. Kata soal, endapan Ag-nya adalah 5,4 gram. Oke, selanjutnya reaksi di anoda. Kalau ngomongin reaksi di anoda, kita harus ngecek apa? Elektrodanya. Kita lihat elektrodanya di sini adalah PT dan PT itu adalah inert. Inert itu berarti dia tidak ikutan bereaksi. Kita lihat di sini. Siapa sih anodanya? Ya, anionnya adalah si NO3-. NO3- adalah sisa asam oksi. Berarti reaksi di anoda adalah 2H2O menjadi 4H+ tambah oksigen dan ditambah 4 elektron. Oke, kita lihat di sini ternyata elektronnya belum sama. Jadi kita samain dulu ya. Nanti yang atas kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 1. Langsung saya tulis di sini 4, di sini 4 dan di sini 4. Oke. Nah, di soal dijelaskan bahwa endapan perak yang terbentuk adalah 5,4. Yang harus kamu lakukan adalah cari mol. Ingetin ya, ada massa dan ada AR. Mol selalu. Molnya kita bagi dengan 108. Jadi hasilnya adalah 0,05 mol. Nah, kita lihat di sini di katoda dan di anoda yang sama siapa? Yang sama ternyata si elektronnya. Berarti kita akan konversi ke si elektron. Jadi kita pindahkan ke sini. Koefisiennya sama ya, 4 sama 4. Berarti di sini juga sama, dia adalah 0,05. Berarti di sini juga sama 0,05 mol karena di sini sama-sama 4 elektron. Oke, yang ditanya di sini siapa? Volume, ya, volume gas yang terbentuk di anoda. Kita lihat di anoda, siapa sih gasnya? Oksigen ya. Oke, kita lihat koefisien dari oksigen, ya. Kita pindahkan ini ke sini. Koefisien oksigennya adalah 1/4 dikali 0,05, jadi 0,05/4. Ini masih mol. Yang ditanyakan volume. Jadi ya, V sama dengan mol dikali volume molar. Molnya adalah 0,05/4 dikali 22,4. Volume molarnya kita anggap sebagai dalam kondisi standar. Jadi hasilnya adalah 0,28 liter. Kita review ya dari awal ya. Pertama, kamu harus cari dulu si reaksi ionisasinya, terus reaksi di katoda dan reaksi di anoda, samakan dulu si elektronnya. Setelah itu kita cek yang pertama ini. Kita kerjakan ini dulu. Saya tulis 1 di sini ya cara mengerjakannya. Setelah itu kita konversi ke elektron, ini 2. Lalu ke sini ini 3 ya. Lalu kita konversi lagi ke oksigen, yang ini 4 dan yang terakhir ini 5. Udah deh, beres.